Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa ashrafil bariyat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjamiz zahirat, amma ba'du. Para habaib yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para kiai, para alim ulama, para asatid yang sama-sama kita muliakan dan kita taati, khususnya keluarga besar alaihi rahmatullah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali almarhum, ya, bukan yang masih hidup. Sambutan tadi Habib Ahmad bin Abdurrahman, tapi bukan beliau yang dikholi. Lakin nas'alullaha min ismihi nasib, sesuai dengan namanya Ahmad bin Abdurrahman sama dengan almarhum Ahmad bin Abdurrahman, mudah-mudahan dapat barakah. Keluarga besar Habib Ahmad yang sama-sama kita cintai, cinta sama Habib Ahmad harus cinta dengan keluarganya Habib Ahmad. Kemarin kita baca kalam Habib Umar di acara Halal Bihalal Ahbabul Mustafa. Ketika cinta itu benar, ketika cinta itu jujur, maka ketika kita cinta kepada satu sosok, kita akan cinta kepada yang berhubungan dengan sosok tersebut. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kalau cintanya jujur, dia pasti akan cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad cinta kepada anak cucunya, maka dia mencintai yang dicintai Nabi Muhammad. Anak cucu Nabi merupakan gambaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini habaib yang ada di depan kita. Mereka pernah ada di sulubnya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar cinta seseorang kepada Nabi jika tidak cinta anak cucu Nabi. Yang cinta Nabi pasti dia cinta sahabat Nabi, sahabatnya. Nabi cinta dengan sahabatnya. Kita aja cinta dengan sahabat kita. Kita enggak rela ada yang mencaci sahabat kita. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang cinta Nabi enggak cinta sahabat, cintanya bohong. Cinta Nabi harus cinta istri-istri Nabi. Sampean cinta enggak sama istrinya? Kita cinta sama istri kita. Apalagi Allah menyatakan dalam Al-Quran, ummahatuhum wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu ibunya orang mukmin. Cinta kepada Nabi harus cinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi cinta kepada umatnya. Wa hakada in sahhatil mahabbah ittasa'at. Kalau cinta itu benar, maka akan meluas. Maka para aulia itu melihat makhluk ini sebagai ciptaan Allah, melihat binatang sebagai ciptaan Allah. Karena dia cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada semua ciptaan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga lihat manusia itu, ini ciptaan Allah. Hada san'atullah. Ini ciptaan Allah. Sehingga dia cintai.
Maka kita lihat bagaimana para awliya as-salihin rahmat kepada binatang. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid sebentar lagi khalnya, mudah-mudahan kita ditakdir untuk bisa hadir dan insyaallah akan di live melalui TV Al-Wafa Tarim. Beliau pernah suatu saat bertemu dengan orang jual burung yang warna-warni itu dijual, kurungan besar, ratusan burung di dalamnya. Habib lihat burung itu kasihan, berusaha mau keluar. Didatangi yang jual burung ini, semua burung ini harganya berapa? Semuanya Habib, mau beli semuanya. Iya. Oh, di total sekian. Kalau dibeli sama Habib, saya beli semua. Terus gimana cara bawanya ini? Kalau buka pintu kurungan ini biar burung itu terbang, dibeli untuk dibebaskan, kasihan dia biar terbang. Masya Allah, cinta kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ketika kita cinta Habib Ahmad Ba'ali, kita harus cinta keluarganya, kita harus cinta masjidnya, kita harus cinta ajarannya, kita harus cinta anak cucunya. Inilah ketika mahabbah, cinta itu jujur dan meluas. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan keluarga Habib Ahmad dijaga oleh Allah, penerus-penerus beliau dijaga oleh Allah, anak cucu beliau dijaga oleh Allah. Wal qaim bil hal, keluarga dari Habib Abdurrahman bin Alwi bin Ahmad Ba'ali mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan Habib Abdurrahman tahun lalu masih ada di sini dan masih memberi sambutan, dan sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya kebun dari kebun surga Allah. Wal Habibana Hasan dijaga oleh Allah dan keluarganya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat iman kepada Allah dan Rasul dengan beberapa hal. Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah menyebutkan ini. Pertama, jujurnya iman yang benar, iman kepada Allah atau iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Pertama, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, kepada hari akhir. Tadi kita dengar dari Habib Hadi, walladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, ini kalimat yang besar. Kemudian istiqamah, para malaikat akan datang kepadanya. Ila akhir ayat. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bahwa nanti ada hari kebangkitan, bahwa nanti ada hari hisab, dihisab amal kita, dihisab ibadah kita, dihisab harta kita, maka tanda imannya kata Nabi falyasir rahimah, menyambung tali silaturahim. Ini tanda iman. Jadi iman itu bukan hanya sholat, iman itu bukan hanya puasa, iman itu bukan hanya baca Quran, iman itu tidak hanya zikir. Silaturahmi itu tanda iman. Memutus silaturahmi tidak punya iman. Ini arti mafhumul hadis. Tanda iman menyambung silaturahmi. Mafhumnya, kalau orang memutus silaturahmi berarti enggak punya iman. Walaupun surbannya 5 meter,
walaupun jubahnya warna-warni, walaupun yang disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, walaupun qiyamul lail, memutus silaturahmi enggak punya iman. Rubba tadil Quran wal Quran yal'anuhu, sabda Nabi. Berapa banyak orang pandai baca Quran tapi Quran melaknatnya. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi salam wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mewasiatkan kepada putranya, termasuk putra beliau Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, cucu Nabi yang mulia. Qala ya bunai, kata Imam Ali Zainal Abidin kepada putranya, jangan kamu berteman dengan orang yang qati'ur rahim. Bukan jangan kamu qati'ur rahim, ini jauh. Berteman dengan mereka jangan. Silahkan kamu berteman dengan siapapun, tapi dengan orang yang memutus tali persaudaraan, jangan kau dekat-dekat dia. Jangan kamu berteman dengannya. Kenapa? Fa inni wajadtu, karena saya menemukan fil Quran, di dalam Al-Quran, fi thalatha mawadi, di 3 tempat, annahu mal'un, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran bukan 1 ayat, tapi di 3 ayat dia dilaknat. La'anahumullah, 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 3 kali dilaknat di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Orang yang mutus silaturahmi. A'udzubillah. Ketika orang itu dilaknat oleh Allah, artinya orang itu dibenci oleh Allah sampai dilaknat, seperti iblis. Akankah ibadahnya membuat dia bermanfaat? Akankah qiyamul lailnya bermanfaat untuknya? Akankah ilmunya bermanfaat untuknya? Akankah hajinya, umrahnya, zikirnya, thariqahnya bermanfaat untuknya? Sedangkan dia sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Sudah dilaknat oleh Allah. Oh, udah enggak taubat, khatabu jahannam. Neraka jahannam tempatnya, naudzubillah. Imam Ali mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu berteman dengan orang yang memutus tali persaudaraan, dengan qati'ur rahim, karena dia dilaknat oleh Allah di 3 ayat dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, orang yang dinyatakan menyambung silaturahmi, nyambung silaturahmi itu fadilah besar. Menyambung silaturahmi fadilah besar. Sampai orang yang ingin panjang umur, sehat wal afiah, ingin rezekinya lancar, barokah, banyak, resepnya 1, silaturahmi dan bakti sama orang tua. Man sarahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yatula fi umrih wa yubarik fi rizqih. Siapa yang ingin panjang umur, sehat wal afiah, siapa yang ingin rezeki banyak, barokah, ingin enggak kita? Ingin? Siapa yang enggak ingin panjang umur, ngacung, angkat tangan, mumpung banyak habaib, kita bacakan Fatihah, insyaallah 3 hari berangkat. Siapa yang ingin melarat, hidup susah, banyak utang? Ada? Enggak ada nih, potongan-potongan ingin bebas utang semua. Kita kadang-kadang salah. Untuk kesehatan, panjang umur, untuk rezeki yang banyak, barokah, kita hanya mengandalkan EQ kita. Kerja, minum vitamin, imun tubuh, olahraga, nge-gym. Ternyata resepnya bukan hanya itu zahir, tapi resep batin lebih ampuh dari zahir. Apa? Bakti sama orang tua, silaturahmi, panjang umur, rezeki barokah. Makanya ketika orang itu datang ke habaib, ke ulama,
rezeki seret kiai, langsung tanya orang tuanya masih hidup enggak, masih bakti enggak kamu sama orang tua. Kamu ada yang saudara, paman, keluarga yang terputus hubungan familinya, apa nyambung semua? Iya, nah itu tuh pecek kada. Itu perbaiki dulu, baru usaha yang lain. Kalau dua itu bakti sama orang tua dan silaturahmi masih belum kita perbaiki, usaha apapun pasti gagal. Itu kalau datang ke habaib, ke ulama. Kalau sampai datang ke dukun, rezeki seret kiai, kiai bedas nyompet. Ada yang ganjel, ada yang nutup rezekinya sampean. Wah, kurang ajar. Siapa kiai? Tetangga sampean ada yang enggak seneng ya? Oh iya, semua siapa yang tetangga kita seneng semua sama kita? Pasti ada yang enggak seneng. Sudah, enggak usah saya sebut, kamu tahu sendiri. Oh, Pak Roa. Langsung. Keluarga kamu ada yang enggak seneng ya? Oh iya, keluarga, semua keluarga pasti ada yang enggak seneng. Yang paman kah, yang ponaan kah, yang bebek kah, yang sepupu kah? Oh iya, iya benar kiai. Kok tahu sampean? Tidak usah rame-rame. Yeah. Jadi dia siapa boleh? Yeah. Tanya Agi siapa? Tak tahu. Sampean gendeng, gendeng. Salah. Datang ke dukun. Penyakit itu, Pak. Tidak memperbaiki keadaan, malah ngerusak. Tidak memberi solusi, malah memberi masalah. Bukan kayak Pegadaian apa itu semboyannya? Mengatasi masalah dengan memberikan banyak masalah. Apa tanpa masalah? Bunganya itu. Menibrik tak usah majer tanpa masalah itu. Mungkin tagih. Mereka enggak ngatasi masalah, malah memberi masalah. Zahir kita udah capek, hati kita dibuat rusak. Suudon sana, suudon sini. Nah itu. Bakti sama orang tua dan silaturahmi. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan al-wasil, orang nyambung silaturahmi, yang mendapatkan berkah yang hebat dari Allah. Man wasalahu wasaltuh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya nyambung silaturahmi, saya sambung rahmatku dengan dia. Saya sambung berkah hidupnya, saya sambung hubunganku dengan dia. Nyambung silaturahmi, Allah nyambung dengan kita. Rahmatnya, berkahnya, pertolongannya. Mutus silaturahmi, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendapatkan keistimewaan ini orang yang nyambung keluarga yang memutus dengan kita. Saudara kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita enggak mau nyambung sama kita. Dia nyatakan putus hubungan dengan kita, enggak mau datang ke rumah kita, enggak mau silaturahmi, nelpon pun enggak mau. Nomor kita diblokir. Masyarakat gelu nih kawan. Tapi tetap kita berusaha untuk nyambung. Tetap kita datang. Tetap kita telepon. Diterima enggak diterima bukan urusan kita, tapi kita telah taat sama Allah. Kita telah beribadah dengan Allah. Kita telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau dibuka hijab, kita akan terima kasih dengan keluarga kita yang mutus dengan kita. Sehingga karena dia mutus hubungan dengan kita dan kita berusaha untuk nyambung, kita dapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keluarga kita datang ke kita dulu, memberi hadiah kita dulu, WA kita dulu, terus kita membalasnya datang, kita membalasnya hadiah,
kita membalasnya dengan WA, dengan telepon juga. Ini bukan wasil, ini take and give. Dia beri, kita kasih. Ini ya keistimewaannya nggak besar. Semua akan berbuat kayak gini. Cina itu kayak gini, Pak. Siapa yang datang didatangi, siapa yang ngasih dikasih. Ini semuanya ini bukan harus orang mukmin. Tapi yang dapat anugerah besar orang yang nyambung silaturahmi ketika saudaranya mutus hubungan dengan dia. Itu memang perlu perjuangan. Berat ini. Memang berat. Surga tidak murah. Ridhonya Allah, keberkahan hidup, rezeki barokah, umur panjang, sehat walafiat, mahal itu. Mahal. Makanya perlu perjuangan nafsu. Yang kedua, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, tanda imannya dengan memuliakan tetangganya. Lihat bagaimana Nabi memakai kalimat yukrim, bukan yuhsin, bukan berbuat baik, memuliakan di atas kebaikan, Pak. Memuliakan itu di atas berbuat baik. Berbuat baik, melihat, membantu, menghormati. Yukrim, fal yukrim jarahu, tanda iman memuliakan tetangga. Artinya mafhumul hadis, jika orang tidak memuliakan tetangga enggak punya iman. Na'udzubil. Pernah sahabat memuji satu perempuan salehah. Sahabat semuanya ahli ibadah, semuanya ahli dzikir, semuanya ahli taat. Kalau memuji seseorang dengan ibadahnya, berarti ibadahnya ini luar biasa. Bukan kayak kita, ada orang istiqomah sholat duha baru 4 rakaat, Masya Allah, hebat, sholat duha istiqomah di masjid. Kenapa? Karena kita nggak sholat duha. Karena lihat orang ada dikit kebaikan, Masya Allah, alim alama, alama, dikeraksan alama. Kenapa? Karena dia bodoh. Lihat orang punya ilmu dikit, alim alama. Ya, Sayyidatuna Nafisah memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, bukan alama lagi nih. Di atasnya sudah mujtahid. Ketika meninggal Imam Syafi'i, apa yang dikatakan Sayyidatuna Nafisah kepada beliau? Pujiannya, rahimahullahu Syafi'i. Mudah-mudahan Allah merahmati Syafi'i. Kana yuhsinul wudu. Wudunya bagus dia. Mas, wudunya bagus. Kenapa? Karena dia perempuan alimah, alim hebat. Muji Imam Syafi'i, dipuji. Wudunya bagus. Itu pujiannya. Kalau kita, karena radhiyallahu anhu, Habib ini, kiai ini, alim allama. Kenapa? Hafal Safinah, hafal Zubat. Kalau di sana anak kecil-kecil itu hafal Zubat, Pak. Sahabat memuji perempuan dengan ibadahnya, berarti hebat perempuan ini. Yang muji sahabat. Kayak jangan seneng ini para kiai jika dipuji orang awam. Ya. Masya Allah. Yang muji bodoh. Nggak ada nilainya pujian orang bodoh itu. Dia pakai kacamata husnudzon. Ya. Baru kelihatan sholat malam. Masya Allah, ahlu tahajud.
Padahal pulang dari pengajian kemalaman. Kadang-kadang kita ini tidak paham sama awam. Ngawur. MC-nya ada ngawur. Yang akan memberi ceramah sebentar lagi al-alim al-allamah. Malu kita. Kadang-kadang al-arif billah. Arif billah kayak gini. Ya Rasulullah, dipuji oleh sahabat perempuan ini. Berarti hebat dia. Yang muji bas sayang satu wahai Nabi. Satu sayangnya. Apa? Innaha kanat tu'dhi jiranaha. Dia ini sering ganggu tetangganya. Oh, ibadahnya luar biasa. Salatnya luar biasa. Zikirnya tidak pernah lepas dari ruku kalau sekarang ini. Tasbihnya cetak-cetek, cetak-cetek. Oh, terus bunyi. Cetak-cetek, tidak tahu ngitung apa itu. Air wudhu selalu ngelucur di wajahnya. Tapi ganggu tetangganya ya Rasul. Apa jawab Nabi Muhammad? Hiya finnar. Perempuan yang kau puji itu tempatnya di neraka nanti di hari kiamat. Gak manfaat sholatnya, zikirnya. Kenapa? Iman itu memuliakan tetangga. Yukrim jarahu. Jangan diganggu, Pak. Ganggu tetangga itu macam-macam. Dengan kita selalu nyetel musik keras. Saya hobi, Beb. Kok enggak dengar musik keras gitu? Enggak enak. Oh, Anda bikin rumah di tengah sawah. Tengah hutan, di atas gunung Semeru sana. Silahkan sekeras apapun. Ini dikeraskan. Beli sound system. Kayak orang mau nyewakan sound itu ditaruh di depan rumahnya. Tiap hari kayak orang kemantenan. Dadu, dadu, dadu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tetangganya mungkin ada yang sakit. Tetangganya mungkin ada anak kecil mau tidur. Habib Umar itu teriak-teriak di Tarim kepada orang yang bikin acara kemanten, yang nyetel musik semacam ini sampai berjam-jam. Teriak beliau itu. Padahal ini orang kemanten, orang upper loh, mungkin seumur hidup sekali rumah itu. Ini masih disalahkan, teriak-teriak beliau. Ini enggak tiap hari, Pak. Yang India, yang dangdut. Di tetangganya ngelus-ngelus dada. Enak, Beb, enak cetak kabaan senak. Ini ganggu, ini nggak sadar. Atau ganggu nyunguk rumah tetangganya. Fudul. Ada apa? Jajannya apa? Kuenya apa? Ini ganggu. Atau makanan, beli duren, baunya sekecamatan. Habis gitu kulitnya dibuang di depan rumah tetangga. Anaknya tetangga bau duren, Pak, duren Pak. Nangis, bapaknya nggak punya uang. Ini ganggu. Akhirnya sampai Nabi memberi wasiat, kalau kamu masak daging yang banyak kuahnya, fa'akthir min maraqi, perbanyak kuahnya. Kalau kamu alcereu, kamu medit, kamu kikir, nggak mau ngasih dagingnya ke tetangga, minimal kasih kuahnya. Kasih kuahnya, masih mending gitu loh. Tetangga ya, ayo kita aja jaga. Lihat Habib Ahmad, Masya Allah, silaturahmi dia sambung. Tetangga, bukan hanya tetangga dekat, tetangga jauh dia hormati. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tanda imannya membuat dia tidak berkata kecuali yang baik. Kalau enggak bisa berkata baik, maka dia diem. Berkata baik itu zikir, baca Quran, nasihat, nyenengkan orang mukmin, nasihat dengan yang halus. Itu berkata baik, itu baik, itu termasuk baik. Senyum itu termasuk berkata baik. Bukan kata baik itu harus keluar kalimat dari mulut kita, enggak. Abi Umar mentafsirkan gaulut tayyib wa hudu ila tayyibi ila mina wa hudu ila tayyibi minal gaul. Al-ayat itu. Allah memberi hidayah sehingga berkata baik. Apa berkata baik? Kadang-kadang senyum itu termasuk kata baik. Ketemu orang senyum, ini termasuk kata baik ini. Ini tanda iman. Kayak saya sekarang senyum. Ada apa sampai merongok itu, ada apa? Sampai cemberut lihat saya itu saya punya utang. Senyum. Tebarkan senyum. Orang senyum itu, Pak. Ada Bupati Batu Licin dulu, Bapak Zairullah. Ketika saya jelaskan tentang senyum, beliau mengatakan, benar Bib, ada dokter ngomong sama saya, ketika orang itu senyum, urat-urat di wajahnya itu sekian ribu urat itu hidup, Pak, kerja aktif gitu, sehingga orang yang sering senyum itu awet muda. Maka kalau Habib Hasan awet muda itu jangan heran, senyum. Ketika orang itu cemberut, urat syaraf di wajah ini beku, gak kerja, gak aktif, sehingga dia cepat tua. Sampai cepat tua gini. Ada umurnya di atas saya, kayak saya anaknya, padahal umurnya di atas saya. Senyum itu termasuk kalimat baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik. Kalau enggak bisa kata baik, di mafhumul hadis, orang yang tidak bisa berkata baik artinya dia selalu berkata jelek, tidak punya iman. Berapa banyak orang menghancurkan pahalanya sendiri, orang membuang pahalanya sendiri. Dia udah capek qiyamul lail, berusaha ikhlas, berusaha khusyuk, mencaci fulan, ngerasani fulan, memfitnah fulan, pahala qiyamul lailnya diambil dikasihkan yang dia caci. Puasa Senin Kemis, lapar, haus, ngerasani, mencaci, pahala puasanya dikasih. Gak jaga mulutnya, pahala zikirnya dikasih. Haji, umroh, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah dikasihkan yang dia aja. Ini pinter dah Bahlul. Tidak ada yang lebih berharga daripada pahala. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya harus ngerasain orang, menggunjing orang, maka yang paling pantas saya rasani ibu saya. Kenapa? Karena hanya ibu saya yang paling pantas mendapatkan pahala ibadah saya. Karena ngerasain orang, mencaci orang ini memberikan pahala. Yang paling pantas dapat pahala kita, sesuatu yang paling mahal yang kita miliki itu ibu kita. Maka kalau harus ngerasani, saya rasain ibu saya, biar pahala saya dikasihkan ibu saya. Ada disampaikan oleh Imam Syafi'i oleh santrinya, fulan bin fulan ngerasani antum, membicarakan antum. Oh iya,
Masya Allah, nggak marah Pak. Ngomong sama istrinya, ayo punya apa kamu di rumah, ayo. Santrinya diajak, ayo bawa semua, bawa ini, diparani orang yang ngerasain itu. Assalamualaikum. Kaget, ini baru dirasani datang, mau ngamuk, mau ngelabrak, wajahnya kok senyum. Wasalani akhbarani ba'du auladi, saya dapat kabar katanya kamu memberikan pahalamu kepada saya dengan mencaci saya, ngerasani saya. Ya Allah, kok baiknya kamu itu, kok baik, pahala kau kasihkan aku. Ya Allah, saya datang membawa hadiah sedikit, gak sebanding dengan apa yang kau berikan kepadaku. Tolong kau terima sebagai bentuk terima kasih saya. Ya apa kira-kira? Ini tidak marah. Orang yang tahu kalau dirasani itu dia dapat pahala, dia nggak marah dirasani, malah senang. Dan orang kalau tahu kalau dia ngerasain orang itu memberikan pahalanya, pahala ibadah yang diterima, yang nggak diterima ya enggak, ya percuma, buat apa? Nggak diterima. Pahala apa yang bisa dikasihkan? Dia aja nggak dapat, apalagi ngasih orang. Pahala yang diterima itu yang paling mahal. Tahu dia memberikan pahala yang diterima, maka dia tidak mungkin mau ngerasani orang. Lah, ada hasanati, ini pahalaku, ini membuat aku selamat nanti di kubur, ini membuat aku selamat di akhirat, saya kasihkan orang. Lah, nggak mau Pak. Jadi orang yang tidak jaga lisannya itu berarti tidak beriman kepada Allah, nggak beriman dengan hari akhir. Ayo dijaga tiga ini, dijaga tiga ini supaya kita dinyatakan beriman, betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada akhir. Tiga-tiganya ada di Habib Ahmad. Tiga-tiganya ada di Habib Silaturahmi kita dengar dari Habib Ahmad tadi gimana datangi semuanya Pak. Bukan hanya ke family, ke tetangga, rumah orang-orang didatangi satu persatu. Akhlak luar biasa beliau. Dengan akhlaknya bisa merubah alas tengah ini. Betul. Kita dengar dulu alas tengah ini. Aduh, Allah yastur. Salsala yusalsilu salsalan wasalbutan, dirubah Habib Ahmad. Luar biasa. Memuliakan tetangga, luar biasa. Memuliakan tamu, fal yukrim dhaifah, luar biasa. Sampai tempat ini bertambah berkah karena berapa banyak habaib ulama masuk ke alas tengah ini. Apa yang dicari alas tengah Pak? Sekarang aja kayak gini, apalagi zaman Habib Ahmad dulu. Apa yang dicari? Ada apa alas tengah ini? Ada Habib Ahmad, ada Habib didatangi Habib Ali Kuitang, didatangi Habib Salim Majindan, didatangi para habaib besar, datang ke sini nginep, datang ke sini nginep. Beliau para habaib, para ulama datang membawa berkah, sehingga berkah alas tengah ini. Maka harus terima kasih sama Habib Ahmad. Falyaqul khairan aw liyasmut. Habib Ahmad enggak banyak bicara, banyak zikir beliau. Beliau bukan terkenal dengan ilmunya, tapi terkenal dengan mujahadah dan zikirnya. Tidak banyak bicara, diem. Tidak kayak saya, tidak kayak si lempul kelihatan kayak kamu. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat. Ya, Habib Ahmad tidak banyak ngomong, senyum, iya, senyum, iya. Mungkin banyak yang masih nututi Habib Ahmad. Apa yang ngomong dzikir, malam-malam dzikir. Sampai kata Habib Ali Al-Anggawi, Habib Ali Al-Ghadri, Habib Ali Al-Ghadri, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, didatangi Faqihil Muqaddam. Ini menunjukkan bahwa beliau hubungannya sama ajdad wala aslaf hebat. Dzikir, enggak banyak bicara, banyak zikir. Kalau saya sama sampean banyak ngomong, sedikit ngecebek.
Apa yang nggak tahu kita ini? Semua kita komentari. Kalah Imam Syafi'i. Semuanya kita komentari. Agama kita nggak tahu apa-apa, ikut komentar. Menurut saya itu salah. Menurut saya, siapa sampean? Kok bicara menurut saya? Politik kita komentari. Kayak politikus. Polinya hilang, tinggal tikusnya. Negara kita komentari. Apa yang tidak kita komentari? Donat kita komentari. Dari senengnya ngomong. Udah dirubah. Hada zamanus sukut. Ini zaman kita lebih baik banyak diem. Jangan kayak Habib Hasan gini ngecepek. Tapi cek rasani. Saya beri hadiah sampai. Mudah-mudahan kita dijadikan orang iman. Ya. Sirah Habib Ahmad bisa kita tiru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita insyaallah. Bisa para habaib ini dipanjangkan umur, sehat wal afiah. Satu persatu habaib kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai kita biasanya Kiai Nuruddin selalu hadir di acara hall ini. Sekarang alhamdulillah putranya Kiai Haji Hafidul Ahkam atau Rahafid Subhanal Muslimin meneruskan jejak beliau. Ini termasuk birrul walidain ya, nyambung apa yang telah disambung oleh orang tuanya. Mudah-mudahan habaib kita, kiai kita panjang umur, kita semua dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Seperti kita kumpul di sini, yang mengumpulkan kita adalah la ilaha illallah. Siapa yang mengumpulkan kita? Apa yang membuat kita berkumpul? La ilaha illallah. Kita husnudzon Habib Ahmad, orang yang dicintai oleh Allah. Habib Ahmad, orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib Ahmad, orang yang betul-betul menerapkan la ilaha illallah, sehingga kita hadir di sini, sehingga kita ikut acara haul ini. Dan mudah-mudahan haul Habib Saleh juga kita diizinkan untuk hadir. Haul para aulia salihin juga diizinkan kita untuk hadir. Haul Kiai Hasan Genggong, haul Kiai Zaini Mun'im, haul Kiai Hamid, haul para aulia, haul para salihin. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk hadir sehingga kita ngambil berkah ya. Hadir di majelis ini berkahnya besar. Tapi ada orang pulang enggak bawa apa-apa. Naudzubillah. Hadir di acara semacam ini ambil berkah, husnudzon dengan semua yang ada. Ambil apapun yang dikatakan penceramah. Anda suka ambil, Anda enggak suka diem. Jangan masih di hal udah dibahas. Apa? Pidato apa? Masa ngomong kayak gini? Ayatnya itu salah. Hadisnya itu enggak tepat. Loh, ente ini ngoreksi apa? Juri. Kamu ini juri. Semua ada nih kayak gini Pak. Hadir hal ngoreksi. Yang ceramah, yang hadir, itu duduknya masa kayak gitu. Mau apa dengan duduknya orang sampai? Itu minum lihat ini. Masa minum kayak gitu? Kuluk. Lah. Ini orang yang gak selamat ini. Naudzubillah. Mudah-mudahan gak ada di antara kita. Kata Habib Umar, banyak di hari kiamat orang itu sibuk dituntut oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia di dunia sibuk melihat orang. Man kana masyghulun bin nas kana masyghul kana fil akhirah masyghulun bin nas. Di dunia sibuk dengan orang, ngoreksi. Itu ayatnya itu enggak pas. Masa bawa ayat enggak yakin diucapkan. Hadisnya itu kurang pas. Mestinya itu sampean mestinya yang pidato. Jangan, ambil berkah, ambil manfaat. Tutup mata, tutup telinga, udah berkah ambil pulang. Ambil berkah pulang. Jangan belum di rumah berkahnya udah habis. Dapat berkah belum di rumah. Dengar tadi, lihat tadi. Apa itu? Tak ada. Berkahnya belum sampai di rumah udah hilang.
Sampai di rumah tukaran sama istrinya. Ini pulang dari hall apa pulang dari orkes ini? Pulang kok tukaran. Kenapa? Berkahnya udah habis. Berkahnya udah. Ayo ambil berkah ini. Ini barokah insyaallah habaib hadir zikir sholawat masyaallah berkah insyaallah. Yang nyaksikan melalui TV Al Wafa Tarif insyaallah dapat berkahnya. Ambil selesai hidangan dapat makan, enggak dapat pulang. Kirim bawa ke rumah berkahnya. Dudukkan anak istri. Tadi acara, tadi ceramah, tadi kata kiai, tadi kata Habib, berkahnya sampai jangan mampir warung. Dari hall ini langsung ke rumah, jangan mampir nanti hilang di warung. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Tahun depan bisa kumpul kembali. Sehat walafiat fi taatillah. Keluarga besar Habib Ahmad, putra-putra lah Habib Abdullah Ba'ali alaihi rahmatullah dulu ada bersama kita juga. Sekarang diambil oleh Allah. Putra-putra beliau masih belajar mondok di pesantren, mudah-mudahan sampai ke Hadramaut. Di kakek-kakeknya dan putra-putra Habib Abdurrahman Ba'ali, Sayyid Ahmad, Sayyid Abdullah yang sudah pulang dari Tarim, memberikan manfaat, mudah-mudahan dapat berkah ilmunya, bisa menteladani kakeknya. Habib Hasan mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, diberkahi ilmunya, diberkahi dakwanya. Kita semua mudah-mudahan mendapat barakah dari Allah, barakah aulia, barakah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.